Aduh. Aduh. Kenapa sih, Cing? Aduh, kan ini belum selesai, kita masih ada acara. Kok Iya, masih tapi bawa mau koper? rencana mau pulang kampung, tapi tiket mahal-mahal banget. Emang mau pulang kampung kemana? Ke Kampung Melayu sini. Ya, itu mah gak usah pakai tiket. Langsung aja nyetopin. Naik M02 ya. Iya. Enggak, tapi tiket mahal-mahal banget ini. Pesawat udah nggak jadi pulang kampung deh, tetap Ya. di Jakarta aja. Kalau misalnya Cing gak jadi pulang kampung, berarti artinya sama dong, Cing, dengan judulnya dari Harian Kompas nih yang Apa? dimuat di Senin 17 Maret 2025. Jelang Lebaran, geliat pariwisata masih lesu. Kalau Cing salah satu orang yang tidak pergi pulang kampung, begitu berarti pariwisatanya makin lesu lagi, kan Aduh, kekurangan jangan pendatang. dibebankan geliat pariwisata sama saya dong. Gara-gara saya nggak pulang kampung, geliat pariwisata turun. Ya, Jadi berdampak seakan-akan maksudnya. saya. Satu orang kan berdampak, Cing. Iya, iya. Oke, karena jelang Lebaran nih ya, Cing ya. Biasanya kan banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan baik untuk mudik ataupun mungkin sekedar berwisata di libur Lebaran. Tapi pelaku wisata mengaku Lebaran kali ini nih terjadi penurunan perjalanan wisata maupun pemesanan hotel. Sedangkan pemerintah optimis sektor pariwisata akan meningkat jelang libur Lebaran. Keluarga Sahdiana Tumanggor Lebaran ini bisa mudik ke Medan, Sumatera Utara. Sahdiana dan suaminya yang bekerja sebagai ASN bisa mudik lebih awal setelah pemerintah menerapkan kebijakan WFA atau Work from Anywhere, serta libur lebaran sekolah anak yang lebih panjang. Tahun ini alhamdulillah kita bisa berangkat lebih awal karena kemarin ada perubahan kebijakan liburan dari Bapak Menteri Pendidikan yang tadinya tanggal 27 menjadi tanggal 21, dan memang kita itu kalau setiap mudik selalu menyesuaikan dengan jadwal liburan anak-anak. Kemudian juga kebetulan saya beserta suami kan adalah ASN di salah satu kota di Provinsi Banten, dan alhamdulillahnya kemarin Bapak Prabowo mengeluarkan kebijakan memberlakukan WFA bagi ASN. Namun, tidak semua orang bisa mudik. Warga Jakarta, Adelia Devita, tahun ini memilih untuk tidak mudik ke kampung asalnya di Padang, Sumatera Barat. Karena keterbatasan anggaran untuk membeli tiket pesawat. Biasa, kalau lebaran ya paling murah sih biasanya di kisaran 1,7 ya. Itu satu kali jalan, pulangnya 1,7 ya 3 jutaan lah saat buat PP kalau lebaran. Dengan kondisi kayak sekarang sih kita lebih pilih buat ya udah disimpan dulu aja ya, kebutuhan anak yang lain mungkin buat anak yang udah sekolah mungkin bisa buat. Jelang Lebaran biasanya terjadi peningkatan jumlah perjalanan masyarakat, baik perjalanan mudik maupun perjalanan wisata libur Lebaran. Namun di tahun ini, pemerintah memprediksi perjalanan masyarakat di masa Lebaran turun dibanding tahun lalu. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA bilang, tahun ini jumlah perjalanan wisata cenderung menurun di musim libur Lebaran. Anggota ASITA di daerah juga mengaku kesulitan menjual paket wisata mereka. Cuma saya prediksi mungkin ada sedikit penurunan ya tahun ini. Saya coba memantau yang mudik juga kelihatannya target pemerintah kayaknya tidak seperti tahun lalu juga kan, mereka targetkan lebih tinggi jumlahnya kan. Yang saya lihat baik mudikers maupun yang akan melakukan perjalanan wisata pada saat libur Lebaran juga kelihatannya ada tren sedikit menurun. Kami dapat laporan dari kawan-kawan biro perjalanan juga memang tidak terlalu banyak paket yang kejual tahun ini, tidak seperti tahun lalu. Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Haryadi Sukamdani, mengakui hingga 2 pekan jelang Lebaran, tingkat pemesanan hotel melambat sekitar 30% jika dibandingkan dengan tahun lalu. H-14 itu kalau di hotel itu menunjukkan perlambatan kira-kira 30% dibandingkan tahun lalu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tahun lalu misalnya ya pemesanan kamar itu mencapai let's say 100 kamar gitu ya. Nah, tahun ini nih baru 70 gitu loh, H-14. Jadi hampir semua konfirmasi yang kami tanyakan ke badan pimpinan daerah PRI itu rata-rata mengkonfirmasi segitu, kurang lebihnya 30. Memang ada yang 40%, tapi rata-rata kami ambil tuh kira-kira sekitar 30%. Nah, pertanyaannya adalah apakah tren ini akan terus berlanjut sampai pada waktu
Hari Raya Idul Fitri akan terus turun akan lebih rendah dari tahun lalu, kami terus terang belum bisa mengkonfirmasi itu karena kami hanya bisa melihat mengkonfirmasi dibandingkan dengan tahun lalu. Berbeda dengan para pelaku industri pariwisata, pemerintah tetap optimistis sektor pariwisata akan bergeliat selama bulan Ramadan dan libur Lebaran nanti. Wakil Menteri Pariwisata, Ngiluh Enik Ernawati menyebut, selama Ramadan dan libur Lebaran, perputaran uang di masyarakat akan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Hal ini akan mendorong sektor pariwisata. Kita optimis ya, di libur Lebaran ini sektor pariwisata akan meningkat. Diperkirakan ada 146 juta orang yang melakukan perjalanan, baik itu untuk mudik maupun berwisata. Kalau kita rata-ratakan satu orang spendingnya adalah 2,5 juta, maka ada 300 triliun lebih perputaran uang di saat bulan suci Ramadan nanti, utamanya untuk sektor pariwisata. Jadi kita optimis sekali. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan jumlah pemudik Lebaran tahun ini akan mencapai 146,48 juta orang. Jumlah ini turun dibanding perkiraan pemudik tahun lalu yang mencapai hampir 200 juta orang. Tim Liputan, Kompas TV. Ya. Oke, sekarang sudah ada Adelia Devita, ini ada saksi sejarah bukan? Oh, bukan saksi sejarah. Jadi ini Mbak Adelia Devita ini adalah warga yang biasanya mudik, tapi tahun ini memilih nggak mudik. Kenapa, Cing? Oh, kenapa, Mbak Devita? Ya, kalau ngelihat ya tadi Cing juga udah ngelihat Ya. harga tiket ya. Kebetulan saya pulangnya ke Padang. Oh, orang awal. Orang awal. Uni, Mbak kabarnya. Sehat-sehat alhamdulillah. Jadi Univita ya, Univita ya. Iya, nggak pulang Basamo. Nggak pulang Basamo untuk tahun ini Kenapa, pun nggak Mbak? pulang Basamo. Kenapa Uni? Gimana ya kalau ngelihat harga, aku kan sekarang udah berkeluarga ya. Aku anak 2, aku sama suami hitungannya 4. Kalau misalnya buat tiket pesawat itu kalau buat sekarang itu bilang ugal-ugalan ya kalau Ugal-ugalan. Berapa ugal-ugalan. emang, Mbak? Kalau normal, kalau tahun lalu ya, itu satu orang aja PP itu di 3,5 juta. Wah, satu Itu orang. PP. Itu aku bertiga itu berempat dulu, Berempat. anakku yang pertama kan belum beli tiket. Ya. Itu sekitar 10-an. Kalau sekarang dicek itu hampir 4 4 juta dikali juta, 4. dikali 4. Berarti 16 juta hanya Naiknya untuk pergi. tiket. Tiket itu baru tiket sih. Baru Belum tiket. nanti kalau kita mudik kan oleh-oleh buat orang rumah. Ya. Belum nanti di kampung juga. Itu baru sekali pergi tuh, maksudnya belum pulang pergi kan? pulang pergi. Kalau tiketnya itu sekitar 16 itu buat pulang pergi. Tapi kondisi kayak sekarang kan, kalau aku pertimbangan sama keluarga, mending ya uang segitu buat sekarang mending kita saving dulu aja. Mana coba lihat. Ada di tabungan. Oh, ada. Oke. Nah, kita juga mau bertanya ya, Cing ya, sebenarnya kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata. Ini ada Pak Haryadi Sukamdhani, kemudian juga ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Dede Prayudi. Mas Uki, selamat malam. Pak Haryadi, selamat malam. Selamat malam Mas Uki. Pak. Ya, selamat malam Pak Riyadi, selamat malam Mbak Friska, Cing Abdel. Ya. Audrey di sini, Mas Uki. Oke. Mbak Audrey, sorry. Iya, nggak apa-apa. Ini Oke. saya dari Zoom ini layarnya nggak muncul. Iya. Oke, Pak Haryadi, ini kan mau nanya ini, Mbak Devit adalah salah satu Pemudik yang pemudik tidak yang tidak mudik di tahun ini. Nah, sebenarnya seberapa lesunya sih kita dalam mudik Lebaran tahun ini untuk lihat pariwisatanya? Jadi saya mesti menjelaskan ya, tadi soalnya diambilnya kan tidak lengkap dari keterangan saya. Jadi saya sampaikan di H-12 akomodasi itu untuk jasa akomodasi itu mencatat lebih lambat dibanding tahun lalu. Ya. Lebih lambatnya itu 30%. Nah, tetapi kalau kita lihat daripada penjualan tiket pesawat itu H-5 itu sudah habis gitu. Jadi kalau ditanya per hari ini saya agak susah jawab karena saya baru bisa menjawab nanti H-5 trennya kayak bagaimana. Kalau Ya. dari sisi akomodasi. Tapi kalau dari sisi penerbangan itu H-5 sudah habis. Jadi ini juga pengaruh dari diskon pesawat. Jadi itu Mbak Audrey, Mas Abdel. Nah, jadi kita masih lihat nanti seperti apa. Tapi memang
kalau kita melihat dari, kan Kompas juga menulis ya tempo hari 3 harian yang lalu kalau saya nggak salah, yang memprediksi perputaran uang itu akan lebih melemah di 2025. Nah, kita belum, terus terang kami belum bisa mengetahui persis sebelum paling nggak H-5 gitu, Mbak. Ya, Gitu. baik, ke Mas Uki saya ingin bertanya. Kalau data yang kita peroleh tadi ada di tahun ini pemudik jumlahnya 140 jutaan, turun 60 juta dibanding tahun lalu 200 juta. Nah, ini antisipasinya gimana untuk tetap menggeliatkan belanja di Ramadan dan Lebaran ini? Baik, Cing Abdel, terima kasih. Pemerintah tetap optimis ya. Perkiraan adalah perkiraan, Ya. ya itu sah-sah saja. Lalu yang namanya kasus-kasus orang-orang yang berencana mudik namun tidak jadi mudik, tentu saja setiap tahun ada. Tapi kan ini tidak bisa kita jadikan sebuah fenomena. Artinya kan ada kasus, lalu kasus itu dikumpulkan menjadi gejala, gejala dikumpulkan menjadi fenomena. 1, 2 kasus, 3 kasus belum tentu menjadi fenomena, itu dulu ya. Tapi kalau kita berbicara soal kiat-kiat pemerintah itu ada beberapa, Cing Abdel. Ya. Jadi Presiden paham betul ya bahwa seminggu sebelum Lebaran sampai dengan beberapa hari setelah Lebaran di sini ada peluang perputaran ekonomi, ya. Maka di sini pemerintah semenjak 11 hari sebelum Lebaran itu sudah menetapkan atau menelurkan ya beberapa kebijakan. Yang pertama itu misalnya penurunan harga tiket, ya tadi Pak Haryadi sudah mengatakan ya bahwa ada harga tiket yang turun ya. Ini setidaknya sebesar 13-14% ya selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri, itu yang pertama ya. Dan kalau kita bicara tadi disebutkan oleh Uni Adelia ya bahwa harga tiket mahal menjelang Lebaran, nah itu justru mengindikasikan bahwa pesanan itu tinggi. Artinya arus lalu lintas ya mudik itu mulai menaik gitu. Jadi ini cukup prematur apabila kita mengatakan bahwa ini sudah lesu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah juga ada penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran hingga 20%, yaitu arus pergi dan juga arus balik, kurang lebih begitu ya. Jadi akhir Maret dan juga awal April. Juga di sini yang sempat heboh itu ketika muncul isu ya bahwa THR itu tidak dibagikan, katanya seperti itu ya. Namun Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa THR itu harus dibagikan ya, dan ini sudah harus cair ya sebelum, sekali lagi seminggu sebelum Lebaran, kurang lebih seperti itu ya. Dan jadi intinya masih bonus terlalu hari dini raya, ya kalau bisa mengatakan tolak ukurnya lesu ya Lebaran kali ini gitu ya, untuk geliat pariwisatanya ya, Mas Uki. Oke, saya balik lagi ke Mbak Vita. Mbak Vita, kalau tadi kan bukan hanya diskon untuk tiket pesawat, tapi juga ada diskon tarif tol. Ya. Kalau gitu pertanyaannya kenapa nggak darat aja nih, nggak bawa kendaraan, tetap mudik? Bawa kendaraan. Kalau Dari hitungan Jakarta ke dari Padang, Jakarta Padang. Berat juga ya kalau bawa kendaraan ya? Iya, harus disetir lah. Iya, disetir sendiri ya. Kebetulan kalau hitung-hitungan ya. Nggak jauh, selisihnya nggak jauh, Cing. Karena kalau aku kan yang nyetir paling suami ya, nyetir suami. Kita nggak mungkin 24 jam kita nyetir terus. Otomatis kalau pernah pengalaman nih pulang ke Padang, kita transit mungkin di Jambi dulu. Nanti berarti nginep semalam di hotel. Itu pun juga dengan harga hotel di saat Lebaran itu juga tinggi, apalagi di daerah-daerah transit yang kayak gitu. Terus nyebrang di kapal kita juga, bensin juga, itu selisihnya sedikit. Terus capeknya dan makan waktu di jalannya juga. Oke, gitu. tadi kan Mas Uki juga menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah menghimbau, bahkan mungkin ada instruksi untuk memberikan diskon-diskon untuk beberapa komponen-komponen termasuk tiket. Tapi masih tetap lebih mahal dibanding tahun lalu. Ya kalau tiket pesawat, maaf nggak ngerasain sih diskon itu di mana. Mungkin aku nggak. Padahal, tapi kalau Mbak Vita sendiri itu nyari tiketnya memang dadakan atau udah dari sebelum-sebelum? Selalu mantau, 3 bulan, 4 bulan sebelum pulang itu mantau harganya. Pas awal kan dulu sebelum informasi dari pemerintah itu bilang ada diskon dari pemerintah gitu. Itu udah mulai cek tiket itu. Berarti nggak ngefek ya ada diskon juga? Pas sekarang nggak ngaruh, sama aja kayak harga-harga. Oh, sama aja Mas Uki katanya nggak ngaruh. Ya, saya nggak paham apa yang maksud nggak ngaruh ya, tapi mungkin ini terkait dengan tanggal kali ya. Jadi diskon yang dimaksud itu tanggalnya sangat spesifik sekali, Uni, yaitu tanggal 24 Maret hingga 7 April, dan pemesanan itu harus dilakukan semenjak 1 Maret gitu. Jadi kalau misalnya
sudah memantau sejak dulu. Nah ini sebetulnya belum bisa lah, kurang lebih seperti itu ya, untuk kita melihat apakah ada diskon atau tidak. Jadi memang tanggalnya sangat spesifik, antara tanggal 24 Maret sampai dengan 7 April. Tapi saya sendiri juga nggak tahu apa yang dimaksud tidak ngaruh ya, atau apakah mungkin diharapkan diskonnya itu hingga membuat harganya itu sama sekali seperti tarif normal, tidak seperti tidak lagi high season gitu. Ini saya pikir juga agak sulit juga gitu. Jadi diberikan diskon itu jumlahnya sampai dengan 14%, kurang lebih seperti itu. Sementara kenaikan memang kalau misalnya lagi high season ini bisa jadi melebihi 14%. Kalau kemarin Natal dan Tahun Baru kita juga memberlakukan diskon juga untuk maskapai penerbangan ya, itu sebesar 10%. Bahkan di mudik Lebaran ini lebih tinggi, Mbak Audrey dan Cing Abdel. Demikian. Ya. Jadi memang ngaruh nggak ngaruh itu mungkin karena tanggal pemesanannya ya. Terakhir kapan ngecek? Ngecek harga tiket? Tadi aku juga masih ngecek harga tiket sih tadi. Itu mungkin ya karena udah berapa hari menjelang Lebaran tuh harganya udah di harga 6, 7, ada harga di 3 juta PP, tapi itu via Malaysia. Jadi transit ke Malaysia dulu. Jadi Jakarta Malaysia, habis itu Malaysia baru ke Padang. Kalau nggak punya sanak saudara di Malaysia tetap atau nggak punya paspor kan? Kan harus ada paspor juga kan? Iya. Jadi harus pakai paspor dulu. Oke. Kalau dari Pak Haryadi sendiri, sebenarnya kalau dilihat, tadi kan memang belum ada tolak ukur ya, karena belum bisa diukur. Tunggu H-5 ya tadi ya Pak Haryadi ya? H-5 ya. Nah tapi kalau pertanyaannya kan ada banyak stimulus dari pemerintah, ada banyak bantuan-bantuan gitu ya, dari misalnya diskon tarif tol, diskon kemudian tiket pesawat begitu. Apakah sejauh ini yang dilihat berpengaruh nggak sih? Misalnya contoh-contoh kalau hotel aja, perhotelan. Jadi gini, Mbak Audrey sama Mas Abdal ya, ritual mudik ini agak khusus ya. Jadi beda dengan perjalanan-perjalanan lain yang ini kan mengandung silaturahmi gitu ya. Jadi masyarakat tuh mau nggak mau diada-adain gitu. Gimana caranya itu pergi. Nah jadi kalau kami melihatnya tentunya diskon segala itu sangat membantu ya. Walaupun kalau untuk pesawat itu kelihatannya tidak begitu efektif karena tanggalnya kan mulai tanggal 24. Nah kebanyakan dari masyarakat yang mau mudik itu karena khawatir kehabisan tiket, biasanya mereka pesannya agak jauh-jauh hari gitu. Jadi kalau jauh hari itu kan relatif harganya juga lebih murah ya, karena harga tiket itu kan dinamik. Jadi dia pasti lebih. Jadi ininya seperti itu. Nah yang kita prediksi kemungkinan besar itu lamanya mereka liburan mungkin diperpendek. Ini kalau perkiraan kita ya. Karena tadi terkait dengan daya beli dan sebagainya, yang biasanya kalau di situasi normal mereka bisa menghabiskan seluruh masa liburan itu di luar kota. Nah ini kemungkinan akan diperpendek. Kenapa begitu? Karena kalau spendingnya mungkin ini Univita bisa cerita juga, kalau kelamaan pusing juga liburan ya anak-anak. Ngatur budgetnya bingung ya, belum nanti kasih. Iya, karena makin lama makin anak-anak kan makannya banyak liburan juga. Jadi itu mungkin perkiraan kami akan lebih pendek waktunya. Tetap liburan tapi mungkin waktunya lebih singkat aja daripada biasanya ya. Nah, begitu kemungkinannya begitu. Tapi kalau mudiknya apakah ini akan seperti tahun lalu? Ya itu saya belum bisa tahu ya, karena kalau lihat dari indikasi tiket pesawat, nyatanya sih sudah habis gitu. Saya udah menanyakan teman-teman di Inaka gimana, karena kalau hotel kami belum bisa prediksi, tapi kalau di tiket itu sudah bisa dipastikan karena mereka udah sold out H-5. Karena kayak kemarin-kemarin kita lihat di Pak Haryadi, seperti misalnya di Bandara Igusti Ngurah Rai nih, itu aja masih sepi banget gitu. Ya, memang kalau di Ngurah Rai itu kan biasanya setelah liburan, setelah masuk hari rayanya Mbak Audrey. Jadi kalau sebelum memang sepi, biasanya orang habis silaturahmi keluarga atau kalau yang nggak lebaran, yang tidak muslim, yang bukan non muslim itu mereka berangkatnya memang pada satu hari atau 2 hari sebelum lebaran gitu loh. Emang tujuannya mau leisure kan kalau ke Bali. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan diskusi ini tentang mudik. Kita juga ada beberapa pertanyaan, sekitar 474 pertanyaan untuk. Masih banyak ya nanti ya. Jadi tetaplah bersama kami ya saudara ya di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Iya, jadi Mbak Adelia Devita, kalau tadi tiket sampai 6 juta, terus kemudian memilih untuk tidak mudik begitu, ini karena pilihan lebih kepada tiketnya yang mahal atau karena memang ekonomi lagi kurang baik-baik sehingga udah deh saya mau
tahan dulu nih sebisa mungkin di tabungan. Karena kalau mahal tetap kebeli, sebenarnya bukan mahal. Jadi tapi kebeli aja. Kebeli tetap. aja. Jadi memang nggak ada. Ya emang kalau buat lebaran ya biasanya emang ada anggaran emang ditabung kan buat pulang ada. Cuman karena dengan harga segitu kondisi sekarang ya mending kita simpan aja lah, nggak usah dipaksain dulu. Harganya terlalu tinggi, kebutuhan juga banyak, ya udah kita ngalah. Buat sekarang kita simpan dulu. Ini ditabung untuk tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan. Terus silaturahmi sama yang di kampung gimana? Video call aja sih. Kuota ada? Kalau nggak ada Cing mau beliin ya? Tethering kalau ada, saya mau tethering ya. Oke. Ada. Iya, kita masih bersama dengan Pak Haryadi dan juga Mas Uki. Mas Uki? Ya. Ya, kalau begitu gimana nanti kemudian tadi kan ada tadi kalau dari salah satu penuturnya Mbak Vita begitu, lebih baik ditabung aja deh karena memang harganya tinggi, terus kemudian ekonomi juga mungkin lagi lesu, tidak baik-baik saja, lagi lesu begitu. Nah, bagaimana nih pemerintah menyikapi hal ini? Iya, jadi tagline atau semboyan yang diusung oleh Presiden beserta jajaran terkait dengan peristiwa mudik Lebaran hari ini, kali ini maksud saya, itu memperhatikan 3 hal ya. Yang pertama adalah daya beli, yang kedua adalah kemudahan dari supply side ya. Tadi saya sudah katakan diskon di mana-mana, maksudnya tarif pesawat juga kereta api, walaupun kita tidak bisa mematikan yang namanya mekanisme pasar ya. Serta juga yang terakhir adalah kondusivitas pelaksanaan. Di sini ada pengamanan ya, polisi diturunkan, juga aparat dishub diturunkan dan lain-lain supaya terjadi kelancaran dalam berlalu lintas. Tapi begini, kami tetap optimis ya. Jadi ini optimismenya bukan optimisme kosong, Cing Abdel dan juga Mbak Audrey. Karena kalau kita lihat indikator ekonomi ya, ini tidak seperti yang kita dengar di sosmed, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita melihat kemarin itu baru saja diumumkan ya, misalnya penerimaan negara dari pajak itu naik 6,6% ya, PPN ya itu juga naik, PPN naik itu artinya belanja masyarakat itu naik juga. Tapi itu kan ada juga yang terkena PHK banyak juga Mas Uki. Turun. Bagaimana itu Mbak? Kan banyak juga yang terdampak, misalnya salah satunya karena PHK juga, jadi mereka bingung mau bagaimana nih merasakan Lebaran. Ya, kami juga sempat concern ya, kami juga sempat concern sekali dengan isu PHK, bahkan sempat dikatakan isu PHK ini PHK massal atau gelombang PHK, kurang lebih seperti itu ya. Dan kami melihat bahwa memang ada ya kenaikan jumlah PHK by absolute number, jadi angkanya meningkat, itu betul. Tapi di sisi yang lain kami melihat serapan tenaga kerja itu angkanya jauh lebih tinggi. Jadi kami ambil contoh saja di industri manufaktur ya. Jadi serapan tenaga kerja di industri manufaktur itu per 2024 saja dibandingkan dengan jumlah PHK di seluruh sektor ketenaga kerjaan itu angkanya itu 1 PHK ya berbanding 14 orang serapan tenaga kerja dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa Indonesia tidak seburuk yang disuarakan di sosmed, kurang lebih seperti itu ya, karena kami memiliki data kredibel ya, jadi kami memantau terus daya beli ya, jadi daya beli itu kami pantau terus, situasi ekonomi kami pantau terus, intervensi harga kami pantau terus, walaupun kami tidak bisa mematikan mekanisme pasar ya, di mana ada permintaan tinggi, tentu saja harga juga akan naik. Demikian Mbak Audrey. Ya, Pak Haryadi, apa yang diharapkan dari pemerintah supaya geliatnya bisa lebih terasa lah untuk masa liburan Ramadan dan Lebaran ini, Mas Haryadi? Ya, kalau untuk Lebaran saya rasa ini kan sudah mendekati hari hanya ya, jadi saya rasa udah yang dilakukan pemerintah saya rasa sudah cukup baik lah dengan memberikan diskon pesawat, tol dan sebagainya. Nah sekarang itu sebetulnya juga untuk masukan untuk Mas Uki juga. Yang kita harapkan itu sebetulnya pemerintah untuk segera merealisasikan belanjanya, Mas Uki. Jadi sekarang ini mungkin kita pernah ketemu beberapa waktu yang lalu dengan Mas Uki di stasiun TV yang lain, termasuk di Kompas saya rasa. Kita sempat bicara bahwa pemerintah itu tidak akan memotong anggaran. Itu kita bisa pahami. Kalau tidak salah, misalnya di sektor perjalanan dinas ya, termasuk akomodasi itu dipotong 50%. Nah, tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan kapan itu bisa berjalan lagi. Nah, ini yang tadi kami melakukan press conference itu antara lain ada itu. Jadi kita berharap kalau pemerintah memang akan memotong anggaran 50%, ya udah nggak apa-apa, tapi segera dijalankan. Karena hari ini Mas Uki,
yang terjadi itu adalah zero. Jadi sama sekali nggak ada kegiatan nih dari aktivitas pemerintah ya terkait dengan saya rasa mungkin tidak hanya di sektor perjalanan dinas atau akomodasi, tapi juga mungkin sektor-sektor yang lain ya. Memang masih mungkin ada pencermatan dan sebagainya nih Mas Uki ya. Tapi harapan kita, karena tadi pertanyaannya kan gimana sih untuk supaya kita bisa bergeliat lagi. Memang spending pemerintah itu di Indonesia itu cukup signifikan gitu. Kenyataannya begitu. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan setelah Lebaran ini dalam bulan April segera direalisasikan. Kalau memang mau potong 50%, ya udah nggak apa-apa, tapi segera dijalankan. Kalau tidak, itu memang yang kita khawatirkan adalah menujunya akhirnya PHK lagi gitu. Karena nggak sektor dunia usaha ya untuk mengabaikan pasar pemerintah ini gitu. Begitu pasar pemerintah tidak bergerak ya otomatis kan mereka harus merasionalkan lagi biaya rampingan ya. Itu mungkin usulan yang mohon Mas Uki nanti bisa sampaikan kepada Presiden. Oke, ini terakhir untuk Uni. Nggak jadi pulang kampung, tapi liburan nggak? Selama Jakarta aja kayaknya. Di Jakarta. Aja. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kebayoran Lama. Oh, jadi memang nggak keluar kota ya? Nggak ada rencana ke Depok atau ke Bekasi paling. Ke Bekasi ya, liburan antar kota jadi. Berarti memang benar-benar ini menahan ya, untuk biasanya wah ayolah keluar berapa juga jadi, tapi ini ditahan banget ya Mbak David ya. Oke, Mbak Adelia Devita terima kasih. Sebelumnya juga ada Mas Uki dan juga Pak Haryadi, terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, kita sudah habis ya Cing ya? Aduh, nggak berasa ya. Mau nambah lagi? 90 menit berasa 1,5 jam. Oh bodoh, enggak, memang itu 1,5 jam. Kalau gitu kita pamit, saya Audrey Chandra. Saya Abdul Haryan, sampai berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan.